Zionis menangis, Arab Saudi larang maskapai pesawat dari Israel melintas di negaranya lagi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diketahui tidak memberikan izin maskapai pesawat dari Israel untuk melintas di wilayah udara negara Raja Salman itu. Dikutip dari Anadolu Agency, hingga kini belum jelas apa alasan Saudi menolak memberikan izin penerbangan Israel. Menurut kabar, hal itu mengenai Israel yang memperlakukan Palestina sangat buruk. Sebelumnya, sebuah maskapai penerbangan Israel terpaksa membatalkan penerbangan ke Dubai setelah gagal mendapatkan izin Saudi untuk terbang melalui wilayah udaranya. Radio militer Israel mengatakan para penumpang menunggu selama 10 jam di Bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv sebelum penerbangan Israel Airlines dibatalkan. Saudi sendiri telah mengizinkan maskapai Israel menggunakan wilayah udaranya dalam penerbangan ke Dubai sejak November tahun lalu. Tanpa melewati wilayah udara Saudi, penerbangan antar Israel dan Uni Emirat Arab akan sulit dan tidak berkelanjutan, sebab membuat waktu tempuh lebih lama, yakni 8 jam, sedangkan bila melewati Saudi lebih singkat menjadi 3 jam. Desember lalu, Israel Airlines mengumumkan program penerbangan setiap hari Israel Uni Emirat Arab. Operator Israel lainnya termasuk El Al juga memiliki program penerbangan serupa. Penerbangan langsung dari Israel ke Uni Emirat Arab terjadi setelah dua negara itu sepakat menjalin hubungan diplomatik. Uni Emirat Arab dan Israel menandatangani kesepakatan yang difasilitasi Amerika Serikat untuk menormalkan hubungan mereka pada September tahun lalu. Sejak saat itu, kedua negara telah menandatangani puluhan perjanjian bilateral di berbagai bidang, termasuk investasi, jasa perbankan, dan juga pariwisata. Pesawat militer Israel bombardir Palestina, klaim balas serangan balon bom. Terkait aksi serangan balon-balon pembakar yang dilakukan dari daerah kantong Palestina, pesawat Israel membalas dengan mengebom situs-situs milisi Palestina di jalur Gaza pada Sabtu 6 Agustus. Hingga kini, belum ada laporan terkait korban atau kerusakan dari serangan yang menargetkan yang diklaim Israel sebagai situs militer peluncuran roket milik milisi Palestina. Menanggapi hal itu, kelompok Islam yang menguasai Gaza, milisi Palestina tidak segera berkomentar usai gencatan senjata 21 Mei yang mengakhiri 11 hari pertempuran Israel milisi Palestina. Warga Palestina di Gaza secara sporadis meluncurkan balon berisi bahan pembakar melintasi perbatasan, menyebabkan kebakaran yang telah membakar ladang di Israel. Pihak pelontar dari balon-balon itu mengatakan tujuan hal itu untuk menekan Israel agar melonggarkan pembatasan di daerah kantong pantai yang diperketat selama pertempuran Mei. Peluncuran balon sebagian besar surut setelah Israel melonggarkan beberapa pembatasan di Gaza. Tetapi pada Jumat, balon kembali diluncurkan dari Gaza, menyebabkan setidaknya 4 kebakaran di daerah dekat perbatasan Israel-Gaza. Militer Israel mengatakan serangan udaranya sebagai tanggapan terhadap peluncuran balon pembakar terus-menerus dari Gaza ke Israel sepanjang hari. Kebakaran di sepanjang perbatasan Gaza meletus pada Jumat ketika Israel secara terpisah saling tembak di perbatasan utaranya dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Pada hari ketiga serangan lintas perbatasan di tengah ketegangan regional yang lebih luas dengan Iran. Koalisi Arab bombardir situs IRGC di ibu kota Yaman.
Koalisi Arab yang bertempur di Yaman mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya meluncurkan serangan udara terhadap target militer Syah Houthi di ibu kota Sana, termasuk situs rahasia milik Garda Revolusi Iran. Demikian laporan stasiun televisi pemerintah. Koalisi Arab sebelumnya telah meminta warga sipil untuk tidak berkumpul atau mendekati target potensial. Stasiun televisi milik Houthi Al Masirah TV mengatakan 3 serangan udara oleh koalisi Arab telah menghantam bandara Sana. Sementara serangan keempat menargetkan sebuah taman seperti dikutip dari Al Arabiya. Serangan itu adalah salah satu dari beberapa serangan yang dilakukan koalisi pimpinan Arab Saudi pada bulan ini di ibu kota Sana yang berpenduduk padat. Houthi telah berulang kali meluncurkan serangan lintas batas ke Arab Saudi menggunakan drone dan rudal sejak koalisi Arab melakukan intervensi di Yaman pada Maret 2015. Itu dilakukan gerakan yang didukung Iran menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional dari ibu kota. Konflik ini secara luas dilihat sebagai perang proksi. Houthi menekan serangan di Marib, benteng terakhir pemerintah di utara, serta di daerah lain di Yaman. Mengguncang dunia, Arab Saudi telah diserang belasan drone milik Houthi Yaman. Kota-kota besar menjadi sasaran. Berikut kronologinya. Arab Saudi dilaporkan telah diserang oleh 14 pesawat tak berawak atau drone ketika ketegangan dengan pasukan Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran meningkat. Pasukan politik mengakui mereka telah menembakkan 14 drone ke beberapa kota di Arab Saudi, termasuk juga kilang minyak Aramco di Jeddah. Juru bicara militer Houthi mengatakan dalam konferensi pers bahwa kelompok itu juga menyerang sasaran militer di Riyadh, Jeddah, Aba, Jizan, dan juga Najran. Namun pernyataan mereka menyebutkan nama yang salah untuk bandara internasional di Jeddah. Mereka juga menyebutkan lokasi yang salah untuk pangkalan Raja Khalid, mengatakan itu Riyadh padahal sebenarnya di selatan kerajaan. Namun sampai berita ini dibuat, masih belum diketahui apakah serangan drone tersebut menimbulkan korban jiwa. Namun di sisi lain, kilang Aramco di Jeddah dinonaktifkan pada tahun 2017 lalu, tetapi memiliki pabrik distribusi produk minyak di sana yang sebelumnya ditargetkan oleh Houthi pada bulan Maret. Seperti diketahui, operasi itu menghantam depot senjata, sistem pertahanan udara, dan juga sistem komunikasi pesawat tak berawak di provinsi Sana, Sada, dan Marib, kata koalisi.